Aku dihina miskin oleh pelayan restoku. Buat ia syok saat manajer restoran itu secara khusus berikan kelas VIP untukku. Aku mengangkat alisku mendengar ucapan pelayan itu. Restoran ini memang terkenal dengan standar tinggi dan hanya menerima pelanggan dari kalangan atas. Tapi aku tahu pasti masih ada meja kosong. Sudah penuh? Tanyaku, tetap tenang. Pelayan itu melirikku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Pakaian yang kupakai memang sederhana. Hanya celana jeans, kaos polos, dan sepatu sneakers biasa. Tidak ada tas mahal, tidak ada perhiasan mewah. Iya, penuh, jawabnya ketus. Kalau Anda ingin makan di tempat yang lebih sesuai, ada warung di seberang jalan. Aku menahan tawa. Jadi begini cara mereka menilai seseorang hanya dari penampilan? Aku menoleh ke meja dekat jendela. Ada 2 meja kosong di sana. Jelas terlihat dari tempatku berdiri. Lalu meja kosong itu untuk siapa? Tanyaku, menunjuk ke arah meja tersebut. Pelayan itu tampak sedikit terkejut. Lalu cepat-cepat berkata, "Itu sudah dipesan. Kami hanya melayani pelanggan tetap dan mereka yang memiliki reservasi." Menarik. Aku menyilangkan tangan, mulai merasa tertarik untuk bermain sedikit lebih lama. Kalau aku bilang aku punya reservasi, bagaimana? Pelayan itu mendengus. Wajahnya jelas menunjukkan rasa tidak percaya. "Nama Anda siapa?" tanyanya. Nada suaranya masih penuh skeptisisme. Aku tersenyum tipis. "Coba cari nama, Alia Putri, di daftar reservasi Anda." Dia mendengus kecil sebelum melihat daftar reservasi di tangannya. Saat matanya menemukan namaku, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya yang sombong tadi langsung memucat. Aku bisa melihat kepanikan dalam sorot matanya. Tangannya gemetar saat menutup buku reservasi. Mohon maaf, Ibu," katanya terbata-bata. "Saya tidak tahu kalau Anda adalah..." Aku mengangkat satu tangan, menyuruhnya berhenti bicara. "Jadi, kalau aku tidak menyebut namaku, kau akan tetap mengusirku." Suaraku terdengar lembut, tapi ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Pelayan itu menunduk. Jelas kebingungan harus berkata apa. Saat itu, seorang manajer restoran datang tergesa-gesa setelah mendengar kegaduhan. Begitu melihatku, wajahnya langsung pucat. "Nona Alia, mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Anda selalu dipersilakan di sini." Aku menatap manajer itu sebentar, lalu beralih kembali ke pelayan tadi. "Lucu sekali. Aku sudah sering makan di sini. Keluargaku bahkan berinvestasi dalam restoran ini. Tapi hari ini, aku dianggap tidak pantas hanya karena pakaian yang kupakai." Pelayan itu semakin menundukkan kepalanya. "Saya benar-benar minta maaf, Ibu. Saya tidak bermaksud." Aku menghela napas. Berhentilah menilai orang dari luarnya saja. Lalu aku menoleh ke manajer. "Aku ingin duduk di meja terbaik. Dan pastikan staf kalian mendapatkan pelatihan ulang soal bagaimana memperlakukan pelanggan." Manajer itu buru-buru mengangguk. "Tentu, Nona Alia. Saya pastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang." Aku berjalan menuju meja yang sebelumnya dibilang sudah dipesan, dan duduk dengan anggun. Hari ini, aku tidak hanya mendapatkan makanan mewah, tetapi juga melihat betapa cepatnya orang berubah ketika tahu siapa aku sebenarnya. Karma bekerja dengan cara yang menarik. Aku menatap sekeliling restoran dengan tenang. Beberapa meja kosong jelas terlihat, tapi pelayan itu masih berdiri di depanku dengan ekspresi meremehkan. "Meja-meja itu sudah dipesan," katanya dengan nada dingin. Aku tersenyum tipis. "Oh, begitu?" Aku melirik ke arah pintu masuk. Baru saja 2 pasangan masuk setelahku, dan tanpa pertanyaan apapun, mereka langsung diantar ke meja kosong. Mataku kembali menatap pelayan di depanku. Lalu, kenapa mereka bisa langsung duduk? Pelayan itu tampak sedikit gugup, tapi dia cepat-cepat menyusun ekspresinya kembali. "Mereka memiliki reservasi sebelumnya, Bu."
Aku hampir tertawa mendengar kebohongan itu. Restoran ini memang menerima reservasi, tapi juga menyediakan beberapa meja untuk tamu walk-in. Aku tahu karena keluargaku sering makan di sini. Jadi maksudmu, restoran ini hanya menerima tamu yang terlihat kaya? Aku melirik pakaianku sekilas. Jeans dan kaos sederhana, tanpa tas mewah atau perhiasan mencolok. Pelayan itu menelan ludah. Saya tidak bermaksud begitu, Bu. Tapi restoran ini memiliki standar untuk para tamu. Standar? Aku mengulang kata itu, lalu tersenyum miring. Standar seperti apa? Standar yang menilai orang dari apa yang mereka pakai, bukan siapa mereka. Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Tapi dari sudut mataku, aku melihat manajer restoran berjalan mendekat dengan wajah penuh kebingungan. Ada masalah di sini? Suara manajer itu terdengar sopan, tapi jelas ada nada khawatir di dalamnya. Aku menatapnya dengan santai. Tidak ada masalah. Aku hanya penasaran kenapa seorang pelayan di restoran ini menolak tamu berdasarkan penampilan mereka. Manajer itu melirik ke arah pelayan yang langsung menundukkan kepala. Wajahnya memucat. Mungkin baru sadar bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Nona Alia. Suara manajer itu melemah saat mengenaliku. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Tentu saja Anda selalu dipersilakan di sini. Ini benar-benar kesalahan dari staf kami. Aku menatap pelayan itu sejenak sebelum kembali menatap manajer. Seharusnya aku tidak perlu menyebut siapa aku hanya untuk diperlakukan dengan baik, bukan? Manajer itu buru-buru mengangguk. Tentu. Saya akan memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Aku menghela napas dan tersenyum tipis. Bagus. Sekarang, aku ingin meja terbaik di sini. Manajer itu langsung memberi isyarat ke staf lain. Dan dalam hitungan detik, aku diantar ke meja VIP. Sementara itu, pelayan yang tadi meremehkanku hanya bisa berdiri di tempatnya. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu, dia baru saja belajar pelajaran berharga hari ini. Aku duduk dengan santai di kursiku. Restoran ini masih sama seperti yang kuingat. Mewah, elegan, dan penuh dengan orang-orang yang menikmati hidangan mahal tanpa melihat harga. Seorang pelayan datang menghampiriku. Wajahnya masih menunjukkan sisa rasa bersalah setelah sebelumnya mencoba mengusirku. Aku tersenyum kecil. Berharap dia belajar dari kesalahannya. Boleh aku melihat daftar menu? Tanyaku sopan. Pelayan itu terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah menu dari saku celemeknya. Tapi begitu aku menerimanya, alisku langsung terangkat. Ini bukan menu utama restoran ini. Ini adalah menu khusus, berisi hidangan dengan harga lebih murah, biasanya diberikan untuk tamu yang meminta pilihan lebih terjangkau. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, dia tersenyum kecil. Mungkin ini lebih cocok untuk Anda, katanya dengan nada yang terdengar seperti hinaan halus. Mataku menatapnya tajam, tetapi aku tetap tersenyum. Oh, kenapa kau pikir ini lebih cocok untukku? Tanyaku lembut. Dia tampak sedikit kaget dengan reaksiku yang tetap tenang. Saya hanya ingin membantu Anda memilih yang sesuai, katanya, masih berusaha mempertahankan sikap superiornya. Aku mengangguk pelan, membuka menu itu, lalu membaca beberapa pilihan yang tertulis di dalamnya. Jadi, menurutmu aku tidak mampu membayar makanan dari menu utama? Tanyaku, tatapan mataku tetap terfokus padanya. Pelayan itu tampak ragu sejenak, lalu cepat-cepat menjawab. Bukan begitu, Bu. Saya hanya berpikir mungkin ini lebih sesuai dengan selera Anda. Aku tertawa kecil. Lucu sekali. Kau bahkan tidak tahu seleraku, tapi sudah berasumsi. Aku menutup menu murah itu dengan tenang dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, aku menatapnya langsung. Bawa aku menu utama. Pelayan itu menelan ludah, tampak semakin gugup. Tetapi, menu utama cukup mahal, Bu, katanya, mencoba memperingatkanku.
Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, lalu menatapnya dengan senyum dingin. Aku rasa aku lebih tahu apa yang bisa kubayar dibandingkan kau. Saat itu, manajer restoran datang lagi, ekspresinya jelas panik. Ada masalah lagi di sini? Tanyanya, menatap pelayan itu tajam. Sebelum aku sempat bicara, pelayan itu buru-buru membungkuk. Mohon maaf, saya akan segera mengambilkan menu utama, katanya, lalu bergegas pergi dengan wajah pucat. Aku menghela napas dan menatap manajer itu. Kurasa staf Anda masih butuh pelatihan lebih dalam soal bagaimana memperlakukan pelanggan. Manajer itu mengangguk cepat. Saya benar-benar minta maaf, Nona Alia. Kami akan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Beberapa menit kemudian, menu utama diserahkan padaku dengan penuh kehati-hatian. Aku membukanya dengan santai, lalu tersenyum. Mungkin hari ini bukan hanya aku yang mendapatkan pelajaran berharga, tapi juga mereka yang terlalu cepat menilai orang dari luarnya saja. Aku melihat menu utama di tanganku, memilih dengan santai meskipun suasana di sekitarku terasa sedikit tegang. Beberapa pelayan lain sesekali melirik arahku, mungkin masih terkejut karena aku tetap duduk di sini setelah insiden tadi. Setelah memutuskan pesanan, aku mengangkat tangan sedikit untuk memanggil pelayan yang tadi memberikanku menu murah. Dia datang dengan ekspresi malas, tidak menunjukkan keramahan seperti yang biasa diberikan kepada pelanggan lain. Saya ingin memesan, kataku dengan tenang. Dia menghela napas pelan, lalu mengeluarkan notepadnya dengan gerakan yang lamban. Silakan, jawabnya singkat, seakan aku hanya membuang waktunya. Aku menyebutkan pesanan makananku dengan jelas. Namun, setiap aku berbicara, dia tidak benar-benar memperhatikan. Matanya justru lebih sering melirik arah meja sebelah, di mana seorang wanita dengan gaun mahal baru saja masuk dan duduk. Setelah aku selesai memesan, dia menuliskan beberapa catatan dengan asal, lalu bertanya tanpa melihat ke arahku, "Mau tambah minuman?" "Ya, jus jeruk." "Oke." Dia membalik notepadnya dengan cepat. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia langsung berjalan pergi begitu saja. Aku menatap punggungnya dengan ekspresi tak percaya. Tidak ada senyum, tidak ada konfirmasi ulang pesanan, bahkan tidak ada rasa hormat sedikit pun. Tak lama setelah itu, aku melihat dia kembali ke area meja wanita yang tadi menarik perhatiannya. Senyumnya tiba-tiba berubah ramah. Suaranya menjadi lembut dan penuh perhatian. "Selamat siang, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Katanya dengan nada berbeda 180 derajat dari saat melayaniku. Aku menyaksikan bagaimana dia berdiri dengan sopan, mendengarkan pesanan wanita itu dengan penuh perhatian, bahkan memberikan rekomendasi makanan terbaik dengan suara antusias. Sementara itu, aku masih menunggu minumanku yang belum juga datang. Aku mengetuk jari di atas meja dengan pelan. Rasa sabarku mulai diuji. Tidak sampai beberapa menit, minuman wanita itu langsung diantarkan dengan cepat, sementara mejaku masih kosong. Akhirnya, aku memanggil pelayan lain yang kebetulan lewat. "Maaf, bisa tolong tanyakan kapan pesanan saya akan datang?" Tanyaku dengan senyum kecil. Pelayan itu tampak bingung, lalu melihat ke meja tempat rekan kerjanya berdiri dengan santai, masih sibuk berbincang dengan pelanggan lain. Manajer restoran yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya kembali menghampiriku. "Nona Alia, apakah ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya, suaranya sedikit lebih tegang. Aku melirik arah pelayan yang masih tertawa-tawa dengan pelanggan lain, lalu kembali menatap manajer dengan senyum dingin. "Ya, aku hanya ingin tahu apakah semua pelanggan di restoran ini dilayani dengan cara yang sama?" Tanyaku dengan nada santai, tapi tajam. Manajer itu langsung menangkap maksudku. Wajahnya berubah tegang. Dia menoleh ke arah pelayan yang kulaporkan, lalu memanggilnya dengan suara sedikit keras. Pelayan itu akhirnya menoleh dengan kaget, berjalan mendekat dengan ragu-ragu. "Kenapa minuman saya belum datang?" Tanyaku langsung, menatapnya tajam. Pelayan itu tampak salah tingkah, lalu mencoba mencari alasan.
Saya baru mau mengantarkannya, Bu. Aku melirik ke arah meja pelanggan lain yang baru saja dilayaninya. Tapi wanita di sana sudah mendapatkan minumannya bahkan sebelum selesai memesan. Kenapa aku harus menunggu lebih lama? Pelayan itu tak bisa menjawab. Manajer menghela napas dalam, lalu menoleh padaku dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Saya mohon maaf, Nona Alia. Ini benar-benar kelalaian dari staf kami. Kami akan segera memperbaiki semuanya. Aku menyilangkan tangan, menatap pelayan di depanku yang kini terlihat ketakutan. Seharusnya kau memperbaiki cara berpikirmu juga, kataku dingin. Jangan pernah menilai pelanggan hanya dari pakaiannya. Pelayan itu menundukkan kepala, tidak berani membalas. Sementara itu, manajer segera memerintahkan staf lain untuk mengantarkan pesanan dan memastikan aku mendapatkan pelayanan terbaik. Aku tersenyum kecil, lalu bersandar di kursiku. Hari ini, mereka baru saja belajar bahwa menilai orang dari penampilan luar bisa menjadi kesalahan besar. Aku masih duduk di kursiku, memperhatikan sekitar dengan tenang. Minumanku akhirnya datang setelah teguran dari manajer. Tetapi yang lebih menarik perhatianku adalah bagaimana restoran ini memperlakukan tamu lain. Aku melangkah perlahan mendekatinya, lalu bersedekap sambil tersenyum tipis. Jadi, restoran ini sudah penuh, ya? Pelayan itu menelan ludah, jelas kebingungan mencari jawaban. Mulutnya sedikit terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Manajer restoran yang berdiri di sampingku langsung menoleh tajam ke arahnya. Penuh? Apa maksudmu penuh? Bentaknya tegas. Pelayan itu tergagap. Saya hanya... Aku mendekat sedikit lagi, menurunkan suaraku agar terdengar lebih menekan. Tadi kau begitu yakin menolakku masuk tanpa mengecek daftar reservasi. Kau juga memberiku menu harga murah, seolah-olah aku tak mampu membayar. Matanya melebar, napasnya tersengal. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Manajer restoran menatapnya dengan wajah penuh amarah. Jawab, apa ini benar? Pelayan itu semakin panik. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya tidak tahu siapa nona ini. Aku terkekeh pelan, lalu menatapnya tajam. Jadi, menurutmu, kalau aku bukan siapa-siapa, kau berhak mempermalukan dan meremehkanku? Pelayan itu langsung menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu. Mohon beri saya kesempatan. Aku menyipitkan mata, menimbang-nimbang situasinya. Di sekitar, beberapa pelanggan lain mulai memperhatikan kejadian ini, berbisik-bisik dengan tatapan tertarik. Manajer restoran menundukkan kepala dalam-dalam ke arahku. Nona, saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Ini adalah kesalahan fatal dari staf kami. Saya jamin, dia akan menerima konsekuensinya. Aku menatap pelayan itu yang kini terlihat seperti akan pingsan kapan saja. Kau tahu, kataku dengan nada pelan, kesalahan terbesar seseorang bukanlah karena tidak tahu, tapi karena tidak mau belajar dari kesalahan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pada manajer, aku tidak ingin dia dipecat. Tapi pastikan dia belajar bagaimana cara memperlakukan semua pelanggan dengan adil. Manajer itu mengangguk cepat. Tentu, Nona. Saya akan memastikan dia mendapatkan pelatihan ulang. Aku menoleh ke pelayan yang kini masih tertunduk dalam. Aku harap kau mengerti bahwa menghargai orang lain tidak ada hubungannya dengan seberapa kaya mereka. Pelayan itu mengangguk cepat. Saya mengerti, Nona. Saya benar-benar menyesal. Terima kasih telah memberi saya kesempatan. Aku tersenyum tipis. Bagus. Lalu, dengan langkah anggun, aku berjalan menuju meja VIP, sementara pelayan itu berdiri kaku di tempatnya, masih dengan wajah pucat dan penuh rasa takut. Aku tersenyum tipis, menikmati bagaimana pelayan itu masih berdiri kaku dengan wajah pucat. Rasa takutnya semakin jelas, apalagi setelah manajer restoran membungkuk hormat di hadapanku. Perlahan, aku merogoh tas kecilku dan mengeluarkan sebuah dokumen berstempel resmi. Aku mengangkatnya sedikit agar semua orang di sekitar bisa melihatnya. Mulai hari ini, aku pemilik baru restoran ini, kataku dengan suara tenang namun tajam.
Aku membelinya dalam 15 menit terakhir. Ruangan yang tadinya dipenuhi suara obrolan pelan mendadak hening. Pelayan yang tadi menghina dan meremehkanku tampak semakin pucat, seperti darahnya menghilang dari wajahnya. Dia melirik ke arah manajer, seakan berharap itu hanya lelucon. Manajer restoran justru terlihat lebih panik. Nona, apakah Anda serius? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya tanpa berkedip. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Dia langsung menggeleng cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pelayan yang tadi memperlakukanku dengan buruk akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya gemetar. Saya benar-benar tidak tahu. Nona, tolong, beri saya kesempatan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Kesempatan? Aku terkekeh kecil, lalu menoleh ke manajer. Menurutmu, bagaimana seharusnya aku menangani pegawai yang mempermalukan pemilik restorannya sendiri? Manajer itu menelan ludah, lalu menunduk dalam. Keputusan ada di tangan Anda, Nona. Saya akan mengikuti apapun yang Anda putuskan. Aku menatap pelayan itu lama, menikmati bagaimana tubuhnya mulai gemetar hebat. Aku tidak akan langsung memecatmu, ucapku akhirnya. Tapi mulai hari ini, kau akan diberi tugas yang lebih rendah. Kau akan membersihkan dapur, mencuci piring, dan melayani semua pelanggan tanpa terkecuali, dengan senyum. Matanya melebar, napasnya memburu. Tolong, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya janji. Aku menyeringai. Aku tahu kau tidak akan mengulanginya lagi. Karena kalau kau melakukannya, kau tahu betul siapa yang akan langsung memecatmu, bukan? Dia langsung mengangguk cepat. Wajahnya penuh ketakutan. Aku menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandanganku ke seluruh ruangan, memastikan semua orang yang menyaksikan kejadian ini mengerti satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Lalu, dengan kepala tegak dan langkah anggun, aku berjalan menuju meja VIP, meja terbaik di restoranku sendiri. Suasana restoran yang tadinya penuh dengan kesombongan dan ketidakpedulian kini berubah drastis. Keheningan menggantung di udara. Seolah semua orang baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Beberapa karyawan saling pandang dengan wajah tegang. Ada yang tampak menyesal, ada pula yang langsung menundukkan kepala, takut jika mereka juga terkena dampaknya. Pelayan yang tadi meremehkanku masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya gemetar. Tatapan ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan lagi. Aku melirik sekeliling, melihat beberapa pelanggan yang sebelumnya memandang rendah dengan tatapan menghina. Kini, mereka malah berusaha menghindari tatapanku. Sebagian pura-pura sibuk dengan ponsel mereka, sebagian lagi menundukkan kepala, seakan berharap aku tidak memperhatikan mereka. Seorang wanita yang tadi masuk dengan penuh percaya diri dan mendapatkan pelayanan istimewa juga tampak gelisah. Jemarinya meremas ujung serbet di pangkuannya, wajahnya menegang. Manajer restoran menunduk dalam-dalam. Nona, sekali lagi kami benar-benar minta maaf atas pelayanan yang buruk tadi. Kami tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Aku menatapnya sekilas sebelum akhirnya tersenyum tipis. Pastikan itu tidak terjadi lagi. Mulai sekarang, semua pelanggan harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa terkecuali. Manajer itu mengangguk cepat. Tentu, Nona. Kami akan memastikan hal ini menjadi pelajaran bagi semua staf. Aku menarik napas panjang, lalu menatap kembali pelayan yang sudah berkeringat dingin. Dan kau, pastikan untuk bekerja dengan baik. Ini kesempatan terakhir yang akan kau dapatkan. Pelayan itu langsung membungkuk dalam. Terima kasih, Nona. Saya benar-benar menyesal. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan langkah anggun, aku berjalan menuju meja VIP yang seharusnya memang menjadi tempatku. Saat aku duduk, aku bisa merasakan tatapan diam-diam dari pelanggan lain. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, tidak ada lagi bisikan menghina. Hari ini, mereka semua belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Suasana restoran terasa tegang. Semua mata tertuju pada pelayan yang kini berlutut di lantai. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Keringat membasahi pelipisnya, dan bibirnya bergetar saat dia mencoba berbicara. Nona, tolong, maafkan saya tidak tahu, saya benar-benar menyesal. Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam keheningan ruangan.
Aku hanya menatapnya dengan ekspresi datar, menikmati momen ini. Bukan karena aku senang melihatnya terpuruk, tapi karena inilah kenyataan yang harus dia hadapi. Tidak tahu? Aku mengulang kata-katanya dengan nada rendah. Jari-jariku mengetuk ringan permukaan meja. Tatapanku tajam menusuk matanya. Maksudmu, kalau aku bukan siapa-siapa, kalau aku bukan pemilik restoran ini, kau akan tetap bersikap seperti tadi? Mengusir orang hanya karena kau menilai mereka tidak pantas makan di sini? Dia terisak, menunduk dalam-dalam. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya... Aku tersenyum kecil, meskipun nadanya dingin. Hanya apa? Dia menelan ludah, tak mampu menjawab. Aku mengalihkan pandangan ke pelanggan lain yang tadinya juga memandang rendah. Beberapa dari mereka pura-pura sibuk dengan ponsel, beberapa lainnya menundukkan kepala. Mereka tidak menyangka orang yang mereka anggap biasa saja, ternyata memiliki kuasa penuh atas restoran ini. Aku kembali menatap pelayan itu. Kau takut sekarang? Kenapa? Karena kau baru tahu siapa aku? Atau karena kau sadar bahwa kesalahanmu tak bisa diperbaiki? Dia menggigit bibirnya, air mata mulai menetes. Saya benar-benar menyesal. Nona, tolong beri saya kesempatan. Saya janji tidak akan mengulangi. Saya mohon. Dia berlutut lebih dalam, tangannya terkatup memohon. Semua orang menahan napas. Aku menarik napas perlahan, lalu menghela dengan pelan. Jika aku memberikan kesempatan padamu, apakah kau benar-benar akan berubah? Atau ini hanya karena kau takut kehilangan pekerjaan? Dia menggeleng cepat. Tidak, Nona. Saya bersungguh-sungguh. Saya akan berubah. Aku menatap manajer restoran yang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Ia jelas tidak ingin ikut campur, tapi aku bisa merasakan kecemasannya. Setelah membiarkan keheningan menggantung cukup lama, aku akhirnya berbicara. Aku tidak akan memecatmu. Pelayan itu terkejut, matanya membelalak penuh harapan. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Aku mengangkat tanganku, menyuruhnya diam. Tapi mulai sekarang, kau tidak akan lagi melayani pelanggan di restoran ini. Dia terperanjat, wajahnya kembali pucat. Maksud Nona? Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya dalam-dalam. Mulai hari ini, kau akan bekerja di dapur. Mencuci piring, membersihkan lantai, dan melakukan pekerjaan yang kau anggap remeh. Dia menelan ludah, tubuhnya membeku. Tetapi, Nona, aku memotongnya. Anggap ini sebagai hukuman. Kalau kau benar-benar ingin berubah, buktikan dengan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Manajer restoran langsung mengangguk, memahami maksudku. Saya akan mengatur semuanya. Nona. Aku bersandar ke kursi, mengamati ekspresi ketakutan di wajah pelayan itu. Jangan pernah lagi menilai seseorang hanya dari penampilannya. Ingat, dunia ini berputar. Hari ini kau bisa berada di atas, tapi besok bisa jadi kau yang diinjak. Dia menunduk dalam, menahan isakannya. Saya mengerti. Terima kasih, Nona. Saya akan bekerja keras. Aku tidak lagi menanggapinya. Bagiku, pelajaran sudah diberikan. Aku meraih gelasku, menyeruput minuman dengan tenang, sementara seluruh restoran tetap sunyi. Hari ini, semua orang belajar satu hal, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Aku menatapnya tajam, membiarkan kata-kataku menusuk langsung ke dalam hatinya. Kau tidak menghormati orang yang tidak terlihat kaya. Kenapa aku harus menghormatimu sekarang? Pelayan itu menunduk dalam, tangannya gemetar. Wajahnya pucat pasi, seolah baru menyadari betapa besar kesalahannya. Suasana restoran masih sunyi, semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mencoba bicara, tapi suaranya hanya terdengar seperti bisikan. Saya benar-benar menyesal. Aku menghela napas,
menatapnya dengan ekspresi datar. Penyesalanmu datang terlambat. Kau hanya menyesal karena sekarang kau tahu siapa aku, bukan karena kau sadar bahwa caramu memperlakukan orang selama ini salah. Dia terisak, tangannya meremas celemeknya sendiri, tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku menoleh ke manajer restoran. Pastikan dia benar-benar belajar dari ini. Jika dalam beberapa bulan dia tidak berubah, aku tidak butuh orang seperti dia di tempatku. Manajer itu mengangguk cepat. Saya mengerti, Nona. Aku berdiri, mengambil tas kecilku, lalu menatap semua pelanggan yang dari tadi hanya dia menyaksikan. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, merasa malu karena mereka juga ikut meremehkanku tadi. Dengan langkah tenang, aku berjalan melewati pelayan yang masih berlutut. Aku tidak butuh penghormatan dari orang yang hanya tahu menilai seseorang dari luarnya saja. Sesaat sebelum keluar dari restoran, aku berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh. Ingat ini baik-baik. Hormatilah semua orang, bukan hanya mereka yang terlihat kaya. Karena kau tidak akan pernah tahu siapa yang sedang kau hadapi. Lalu, dengan kepala tegak, aku melangkah keluar dari restoran, meninggalkan keheningan yang penuh dengan rasa malu dan penyesalan di belakangku. Aku menatap pelayan itu tanpa sedikit pun rasa iba. Tangannya masih gemetar, wajahnya penuh kepanikan. Aku bisa melihat butiran keringat menetes di pelipisnya. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga untuk berdiri tegak. Nona, tolong, jangan pecat saya. Saya benar-benar menyesal. Suaranya bergetar, hampir tenggelam dalam suasana restoran yang sunyi. Aku menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah manajer restoran. Dengan suara tegas, aku berkata, "Pecat dia. Sekarang juga." Pelayan itu terperanjat, matanya melebar seketika. "Tidak, tolong, Nona. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi." Aku menatapnya dingin. "Kesempatan? Kau tidak memberi kesempatan pada orang yang kau anggap tidak pantas masuk ke restoran ini. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk duduk dan memesan makanan." Dia terisak, sujud di lantai, tangannya mencengkeram ujung celana manajer. "Pak, tolong, jangan pecat saya." Manajer itu tampak serba salah. Tapi dia tahu bahwa ini adalah konsekuensi atas perlakuan buruk karyawannya. Dia menarik napas dalam, lalu mengangguk patuh kepadaku. "Baik, Nona. Saya akan mengurus surat pemecatannya sekarang." Aku menatap pelayan itu untuk terakhir kalinya. Mungkin restoran sebelah masih butuh pelayan yang tidak tahu cara menghormati pelanggan. Semoga kau belajar sesuatu dari ini. Dia menangis makin keras. Tubuhnya lemas di lantai. Aku tak lagi peduli. Dengan langkah anggun dan penuh wibawa, aku meninggalkan restoran itu. Begitu pintu berayun terbuka, aku menghirup udara segar, membiarkan semua yang terjadi barusan menjadi pelajaran bagi semua orang yang menyaksikannya. Hari ini, aku mengajarkan mereka satu hal yang penting. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya dari penampilannya. Karena kau tidak akan pernah tahu siapa yang sedang kau hadapi. Aku keluar dari restoran dengan langkah tenang, meninggalkan suasana tegang di dalamnya. Udara sore menyambutku dengan lembut. Dan untuk pertama kalinya hari ini, aku menghela napas lega. Di sudut kaca restoran, aku bisa melihat bayanganku sendiri. Bukan sebagai wanita biasa yang tadi mereka remehkan, tapi sebagai seseorang yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Aku tersenyum tipis. Hari ini aku belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Kau tak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Dengan perasaan puas, aku melangkah pergi, meninggalkan kisah itu sebagai pelajaran bagi mereka yang ada di dalam.